Hai sahabat MC Mariati Tutorial, selamat berjumpa kembali di dalam channel yang membuat teman-teman semuanya tambah terampil menggunakan komputer. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai distribusi frekuensi. Nah, materi ini banyak digunakan di dalam dunia penelitian, tetapi juga ini aplikasinya di dalam dunia bisnis itu banyak sekali. Nah, nanti kita akan menggunakan fungsi statistik di dalam Microsoft Excel dan itu banyak sekali manfaatnya. Memang di dalam Excel itu banyak sekali yang mesti kita gali ya karena fasilitasnya banyak sekali teman-teman. Dan apa sih sebetulnya distribusi frekuensi? Nah, distribusi frekuensi adalah suatu tabel atau diagram yang menggambarkan pendistribusian frekuensi ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, tujuannya ini untuk penyajian data supaya menarik. Data kalau disampaikan dengan data mentah kan tidak menarik ya, tetapi data disampaikan di dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram itu akan menjadi sangat menarik dan data menjadi lebih komunikatif, kemudian lebih mudah dipahami. Kalau mau dianalisis juga sudah siap dianalisis kalau sudah disajikan dengan baik dan yang jelas lebih komunikatif bagi pembaca atau pengguna. Nah, kali ini saya akan berikan contoh aplikasi yang lebih implementatif, yaitu di sebuah swalayan. Di dalam hal ini adalah pimpinan Brena Swalayan ingin mengetahui potensi belanja pelanggannya dalam setiap kali kunjungan ke tokonya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya eh, toko ini akan dikembangkan. Nah, untuk dikembangkan harus tahu dong bagaimana potensi dari pelanggannya. Nah, jadi yang diteliti adalah eh, berapa besarnya belanja dari pelanggan pada saat setiap kali kunjungan. Nah, ini ya data disampaikan dalam ribuan rupiah. Nah, misalnya seperti ini nih, misalnya. Ini data sudah dikumpulkan, jadi setiap dalam suatu hari kita ambil 60 pengunjung, kita catat struknya. Ya, dalam sekali kunjungan itu belanjanya menghabiskan berapa. Nah, ini manfaatnya banyak, teman-teman. Karena toko harus tahu sih potensi pelanggannya itu seperti apa supaya pengembangannya bisa tepat ya, strategi pengembangannya bisa tepat. Nah, kalau data masih seperti ini, data mentah, semuanya terkumpul. Ini kan ini nggak jelas nih. Ini berapa? Nah, ini data disampaikan dalam ribuan ya. Jadi kalau ditulis 50, itu artinya 50.000 dan seterusnya. Nah, kalau data masih seperti ini masih eh, belum komunikatif. Maka akan lebih bagus kalau dibuat tabel distribusi seperti ini. Nah, coba bayangkan di sini. Di sini dikelompokkan menjadi 7 kelompok kelasnya. Kelas kelompok atau kelas pertama sampai 7. Kemudian ada intervalnya. Kemudian setiap kelompok ada frekuensinya. Lalu nanti juga dihitung prosentasenya atau mungkin juga frekuensi kumulatifnya. Nah, ini artinya adalah di level pertama, di kelas pertama itu intervalnya adalah 20 sampai 29. Artinya bahwa mereka belanja antara 20.000 sampai dengan 29.000. Nah, setelah didata ternyata ada 3. Kemudian yang belanja antara 30.000 sampai 39.000 ada 6. Begitu dan seterusnya. Ya, begitu dan seterusnya. Nah, data yang seperti ini akan mudah untuk dibaca. Tetapi bagaimana cara membuatnya seperti ini? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Dan kenapa kelompoknya 7? Nih, itu ada rumusnya. Dan intervalnya, kenapa itu intervalnya 10-10? Ya, dari 20, 29 itu kan intervalnya 10-10 ya, itu juga ada rumusnya. Nanti akan kita bahas. Nah, bisa juga ditampilkan dalam, tidak hanya dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk diagram. Nah, ini diagram histogram. Nah, diagram histogram ini bisa dengan di Excel itu gampang bikinnya. Tinggal kita lihat frekuensinya, kita klik aja, kita buat tabelnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan diagram dari pengunjungnya, diagramnya seperti ini ya. Yang pertama ini ada penjelasannya di sini. Kelas yang pertama, kelas yang kedua, ketiga sampai dengan kelas ke-7.
Nah, kita lihat yang warna ungu ini adalah kelas yang paling banyak. Nah, ternyata yang paling banyak itu di level kelas ke-4 karena di situ yang belanja antara 50.000 sampai 59.000 ada 15 orang. Nah, dan di situ disajikan ternyata 25%. Nah, jadi nanti akan terlihat ya. Kemudian bisa juga disampai ditunjukkan dalam diagram pie seperti ini ya. Dan masih banyak fasilitas di dalam Excel. Mau pakai diagram apapun ada. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita mulai praktek. Oke, teman-teman, kita sekarang mulai praktek ya. Kita masuk di Excel. Nah, data asli seperti ini ada di dalam Excel. Ya, data aslinya seperti ini. Yang dilihat yang sebelah kiri ini ya, kemudian data yang sebelah kanan nanti kita akan mengetahui berapa jumlah data. Kemudian di dalam fungsi statistik itu kodenya adalah N ya, N. Kemudian jumlah belanja tertinggi itu maksimum. Kemudian jumlah terendah ring ini diketahui untuk menghitung memudahkan menggambarkan tabelnya, jumlah kelasnya ada berapa, intervalnya berapa, kemudian yang ingin diketahui oleh pihak toko tadi pimpinan toko adalah jumlah belanja rata-ratanya berapa sih? Nah, jumlah belanja yang frekuensinya paling banyak, yang paling banyak orang belanja di sekitar berapa, kemudian juga jumlah belanja yang di tengah-tengah, dan jumlah belanja keseluruhan dari 60 orang tadi. Nah, ini nanti yang akan kita cari. Nah, rumus statistiknya sudah ada di sini. Nah, selain itu, nanti akan kita gambarkan tabelnya. Nah, sebelum kita gambarkan tabelnya, kita bisa jawab ini dengan cara, di sini dulu ya, nilai, caranya adalah sama dengan, kemudian count, lalu kurung buka, tinggal di blok tabelnya. Nah, blok tabelnya nih, semuanya nih, yang sudah terdata tadi, kemudian kurung tutup, enter. Nah, di situ sudah terjawab, jumlah datanya adalah 60, ya, 60 ya, untuk meyakinkan kembali. Kemudian kita mau tahu nih, jumlah angka tertingginya berapa? Nah, kita menggunakan sama dengan maksimum itu artinya kurung buka lalu di blok ya, di blok semuanya di sini ya, kurung tutup, enter. Nah, teman-teman terlihat di sini bahwa jumlah tertinggi dari belanjaan di antara 60 data ini adalah 88, yang artinya adalah 88.000 dalam sekali kunjungan ya. Nah, sekarang kita lihat yang terendah sama dengan min. Kurung buka, di blok lagi. Kurung tutup, enter. 23. Ring adalah menggambarkan antara selisih dari jumlah tertinggi dan jumlah terendah. Berarti tinggal sama dengan yang maksimum ini, kita kurangi min yang di bawahnya ini. Nah, ringnya adalah 65. Yaitu selisih dari belanja tertinggi dan belanja terendah. Nah, sekarang teman-teman ini adalah hal yang paling penting, menentukan jumlah kelas, jumlah level. Nah, di dalam statistik ada formula yang namanya formula Stargess ya. Di dalam formula Stargess itu kita menghitung jumlah kelas, caranya seperti ini. Sama dengan 1 kemudian ditambah plus. Nah, kita buat dalam kurung ya, dalam kurung 3,322. Ini rumus teman-teman. Jadi memang sudah adanya seperti itu. Rumus Stargess ya. Kemudian kali log N. Nah, log N itu adalah, kita ketik aja log. Nah, kemudian kurung buka. N adalah number. Artinya dalam hal ini adalah jumlah data. Kita klik aja di sini 60. Nah, lalu kita buat kurungnya 2 kali, jangan lupa. Lalu enter. Nah,
Di sini berarti jumlah kelasnya adalah 6,91. Nah, dalam kelas ini kita harus bulatkan ke atas, maka menjadi 7. Ya, nanti menjadi 7. Kemudian cara membuat interval, interval rumusnya adalah range dibagi dengan jumlah kelas. Nah, dalam ini berarti sama dengan range-nya di sini dibagi dengan jumlah kelasnya di sini 6,97 sama dengan 941. Nah, perlu diketahui dalam membuat interval itu walaupun itu kalau dibulatkan secara biasa adalah 9. 941 dalam membuat interval harus dibulatkan ke atas, maka menjadi 10. Alasannya kenapa dibulatkan ke atas? Karena kalau dibulatkan ke bawah nanti ada data yang tidak tercover. Nah, jadi dalam hal ini jumlah kelasnya dibulatkan menjadi 7, intervalnya kita bulatkan menjadi 10. Nah, sebelum kita melanjutkan mengenai rata-rata dan seterusnya, saya akan tunjukkan penggunaan jumlah kelas dan interval tadi dalam bentuk tabel berikut di bawah ini. Ya, teman-teman lihat di sini ya, sudah saya persiapkan tabelnya, tapi belum saya isi. Nah, tadi kalau dikatakan jumlah kelasnya 7, berarti kita lihat di sini, kelas yang pertama, kita sengaja yang di atas dikosongkan ya. Nah, jadi gini, kita ketik mulai dari sini. Yang atas ini sengaja kita kosongkan, nanti ada manfaatnya ya. 1 di sini, kemudian 2, ada 7, langsung kita tarik ke bawah aja, kita drag ke bawah sampai 7. Nah, jadi ini menunjukkan jumlah kelasnya ada 7. Saya besarkan ya, biar kelihatan. Nah, jumlah kelasnya ada 7. Kemudian mengenai interval tadi intervalnya 10. Nah, kita cari angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil sebetulnya 23. Tetapi kalau kita buat angka ini mulai dari 23, kemudian 10, berarti nanti menjadi 32 ya. Itu tidak manis gitu ya. Di dalam statistik itu perlu juga sesuatu yang menarik, yang enak gitu ya. Maka cara membuat interval, kita yang penting semua data masuk di dalamnya. Kita buat ini 20 ya, kita buat 20. Nah, 20 berarti dalam hal ini nanti sampai 29. Nah, kemudian di sini kita buat 30. Nanti sini sampai 39. Nah, teman-teman, rahasianya yang terpenting adalah angka dari yang terkecil sampai yang terbesar semua tercover di dalam kelas. Jangan sampai tidak ada kelas. Nah, ini dengan cara yang mudah langsung kita tarik ke bawah supaya enggak. Nah, langsung begitu ya, supaya lebih cepat ya. Kita harus bekerja dengan tepat ya, supaya kita manfaatkan keterampilan komputer itu tujuannya supaya kita bisa bekerja dengan cepat. Nah sekarang kita bisa lanjutkan membuat tabelnya. Ya, kita bisa lanjutkan membuat tabelnya. Caranya gimana nih? Untuk mengetahui frekuensi, kalau kita pakai manual adalah menghitung satu-satu. Ya, misalkan nih 20 sampai 29 itu jumlahnya berapa? Lalu kita hitung di tabel awal, di data awal, jadi lama sekali. Nah, kalau kita menggunakan fasilitas fungsi statistik itu menjadi sangat cepat. Cara cepat untuk mengetahui frekuensi adalah kita blok aja nih. Kita blok dari sini sampai bawah. Kita blok begini ya. Terus kemudian more function, statistical. Prinsipnya adalah kita mau mencari di fungsi statistik, kemudian kita pilih frekuensi. Ya, kita pilih frekuensi. Nah, kalau sudah, kita masuk ke data array. Di sini data array berarti ngeblok data yang di atas tadi. Kita naik ke atas. Nah, ke data ini kita blok. Kita blok di sini semuanya. Sampai bawah. Nah, kemudian di absolute dengan F4. Nah, itu tanda dolarnya ya, itu tandanya dikunci.
Kemudian binge array, letakkan di bawahnya. Binge array adalah di interval, tapi yang nilai yang sebelah kanan ini ya, kita blok aja sampai bawah. Nah, kita blok. Sekali lagi, kalau sudah ini, rahasianya adalah shift sama kontrol ditekan bareng, lalu enter. Nah, semuanya udah muncul. Gampang kan? Nah, gampang sekali. Semua datanya sudah muncul. Jadi frekuensinya sudah ada di situ bahwa interval antara 20 sampai 29 ada 3, 30 sampai 39 ada 6, dan seterusnya semuanya sudah terlihat di situ. Nah, gampang teman-teman membuat tabelnya ternyata ya. Nah, sekarang kita kasih prosentasenya. Cara membuat prosentase sama dengan ya. Kemudian klik 3 di sini, di frekuensinya, lalu dibagi, langsung ketik aja 60, karena jumlah datanya 60. Enter. Lalu kita copy ke bawah, kita tarik ke bawah. Terlihat di situ bahwa kelas yang pertama ada 5%, kemudian yang kedua 10%, dan seterusnya ya, semuanya bisa terlihat di situ. Nah, untuk frekuensi kumulatif juga kita bisa buat di situ. Ini juga berguna nanti kalau di dalam segala analisis statistik maupun bisnis, ini sangat berguna. Kita letakkan di sini. Yang pertama adalah 0, kemudian yang kedua sama dengan klik atasnya ditambah dengan frekuensi ya. Baris frekuensi di sini, lalu enter. Lalu ini kita tarik drag ke bawah. Nah, nanti yang terakhir jumlahnya 60 sesuai dengan jumlah data. Nah, teman-teman udah jadi, sudah selesai kan? Nah, sekarang kita kembali kita membuat, setelah ini kita bisa buat grafik ya. Kita buat grafik selanjutnya. Nah, untuk grafik dalam distribusi frekuensi, maka yang kita blok adalah frekuensinya. Ingat itu ya, kita blok frekuensinya. Nanti mau grafiknya mau pakai histogram boleh, poligon boleh, kemudian mau menggunakan diagram pie boleh. Nah, terserah teman-teman. Tapi pastikan dulu kita blok dulu dari frekuensinya di sini sampai ke bawah. Kita blok. Kemudian kalau sudah diblok, pilih menu bar insert. Lalu saya pilih grafik yang histogram ya, saya pilih histogram. Kita klik aja yang paling atas, yang paling kiri. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, teman-teman, kalau gambarnya seperti ini, kita ini bukan histogram. Kalau histogram itu nggak ada jarak. Nah, kita lihat di sini, di sebelah kiri ada tulisan switch row kolom, itu kita klik aja di sini. Nanti dia akan berubah. Nah, seperti ini ya. Ini sudah jadi, grafiknya sudah jadi. Ini namanya histogram. Ya, ini namanya histogram. Nah, teman-teman juga bisa kalau mau bikin grafiknya diagram pie. Ya, misalkan ya, saya akan buat lagi di bawahnya ya. Di bawahnya sini ya. Kita blok lagi untuk frekuensinya, kita blok. Biasanya diagram pie bisa ditampilkan dalam satuan frekuensi atau prosentase. Caranya sama, insert, kemudian pilih pie. Ya, di sini ya, pie. Klik aja yang mana. Yang 3 dimensi juga boleh yang ini. Nah, ini adalah diagram pie. Nah, teman-teman biasanya dia akan jadi di mana aja tempatnya, kemudian kita rapikan ya, kita rapikan di tempat yang berbeda supaya tidak numpuk-numpuk. Nah, gitu ya. Perkecil dulu supaya memudahkan menata. Nah, bisa digeser ke bawahnya misalkan. Kita mau bikin diagram yang lain juga boleh. Nah, di sini ada
Ada diagramnya ya. Nah, jadi teman-teman hari ini kita fokus pada membuat tabel distribusi frekuensinya. Lalu kemudian kalau ini sudah jadi, tabelnya udah lengkap ya, tabelnya sudah lengkap. Tabel distribusinya sudah lengkap. Ini sebetulnya yang kita buat. Nah, ini berarti sekali, ini sangat komunikatif sekali. Kalau pimpinan lihat data seperti ini udah tahu bahwa terlihat di sini frekuensi terbanyak adalah orang di sini ada 15. Ada 15 ya, antara 50.000 sampai dengan 59.000. Nah, kemudian ini kita bisa juga menjawab pertanyaan yang di atas tadi yang belum terselesaikan. Kita kembali ke atas, ke tabel kolom yang dibutuhkan oleh pimpinan untuk menganalisis data supaya dalam membuat keputusan strategis pengembangan toko menjadi lebih tepat. Nah, kita pengen tahu nih jumlah belanja rata-rata dari pelanggan berapa. Nah, caranya adalah formulanya pakai average ya. Nah, letakkan di sini untuk mengetahui jumlah belanja rata-rata dari pelanggan, kita menggunakan formula average tadi sama dengan lalu tulis average. Kurung buka, kita blok. Kita blok. Kurung tutup, enter. Nah, tadi belanja rata-rata sekali datang, pengunjung sekali datang besarnya 55.000 sekian. Ya, jadi ini datanya ya. Nah, selanjutnya kita ingin tahu jumlah belanja yang paling banyak. Jadi kebanyakan orang belanja berapa ke sana. Nah, itu di dalam statistik namanya modus ya. Biasanya kita bahas namanya modus, tetapi di dalam kode statistiknya formulanya adalah mode. Nah, kalau tadi average, teman-teman, kalau average tadi dalam bahasa statistik itu mean. Ingat ya, mean, median, modus. Nah, dalam hal ini average adalah mean-nya. Ya, mean-nya. Nah, kalau jumlah belanja yang frekuensinya paling banyak itu modus. Nah, di dalam Excel itu mode. Nah, caranya sama dengan mode kurung buka, lalu di blok semuanya, kurung tutup, enter. Menggambarkan sebagian besar orang belanja adalah 54.000. Nah, itu ya. Berarti antara 50 sampai 59.000 tadi ya. Nah, sekarang jumlah belanja di tengah-tengah nih. Artinya, kalau dari yang terkecil sampai terbesar itu diurutkan, yang di tengah-tengah berapa? Nah, dalam statistik namanya median. Sama dengan median, kurung buka, blok lagi. Kurung tutup, enter. Nah, teman-teman pasti tahu ya, kalau kita belajar statistik menggunakan manual, rumusnya panjang banget, nyarinya lama banget. Nah, kalau di sini cepat ya. Nah, sekarang pemimpin toko juga pengen tahu nih, jumlah belanja dari 60 orang tadi berapa? Nah, kita tinggal sama dengan sum. Kurung buka, blok semuanya. Kurung tutup, enter. Nah, dari 60 orang tadi, belanjanya adalah 3.347.000. Ingat, ini tadi data dalam ribuan ya. Nah, teman-teman udah selesai nih, udah selesai. Jadi, manfaat fungsi statistik adalah baik dalam dunia penelitian maupun dalam dunia bisnis banyak sekali. Dan ternyata kalau kita terampil menggunakan komputer, mudah sekali, cepat sekali menyelesaikannya. Dan akurasinya lebih tinggi. Oke, selamat mencoba, tetap semangat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam sukses, keep fighting.